Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita wajib kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita masih di jenis yang kedua dari khilaf tanawu dalam tafsir as-salaf rahimahullah ta'ala. Itu setiap dari mereka menyebutkan bagian dari contoh jenis dari isim yang am yang disebutkan. Ini jenis yang kedua dari khilaf tanawu mereka. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa qad yaji'u katsiran min hadzal babi qawluhum hadhihi al-ayatu nazalat fi kadza la siyama in kana al-madhkuru syakhsan ka asbabin nuzuli al-madhkurati fi tafsir. Baik, perhatikan. Jadi di sini Syekh menyebutkan pembahasan yang masuk dalam jenis yang kedua ini, yaitu tentang bab nuzul. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad yaji'u katsiran min hadzal babi qawluhum hadhihi al-ayatu nazalat fi kadza la siyama in kana al-madhkuru syakhsan ka asbabi nuzuli al-madhkurati fi tafsir. Dan telah datang banyak dari bab ini, itu jenis yang kedua ini, itu ucapan mereka. Berapa story itu? Hah? Baik. Ucapan mereka yaitu ayat ini turun fi kadza, pada perkara ini. Ini tentang asbabun nuzul. Nasiyama in kana al-madhkuru syakhsan. Terlebih lagi kalau yang disebutkan adalah orang, nama orang. Ini ayat turun berkenaan dengan ini. Seperti asbabun nuzul yang disebutkan dalam tafsir. Baik. Contohnya, baca. Ayo baca. ثم قال كقولهم إن آية الذهاب نزلت في امرأة أوس بن صامت وإن آية اللعان نزلت في ويمر الأجلاني أو هلال بن أمية وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنذير وإن قوله وما يوليهم يومئذ دبره نزلت في بدر وإن كان قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. Jadi contohnya kaqaulihim, seperti ucapan mereka itu para tafsir salaf,
inna ayat al-zihar nazalat fi imra'ati ibni as-Samit. Seperti ucapan mereka, sesungguhnya ayat zihar turun berkenaan dengan istri dari Aus ibn as-Samit. Ini ayat zihar, ini ayat yang terletak di awal surah di mana? Semua Al-Mujadil. Zihar berarti kata zahar, punggung. Itu ucapan seorang suami kepada istrinya, nanti alayya ka dhahri ummi, kamu terhadapku seperti punggung ibu. Haram, ucapan batil, bantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jelaskan kebatilannya dan dijelaskan kafarahnya. Ya, lengkap ya. Jadi di sini disebutkan turun berkaitan dengan istri dari Aus bin Samit. Ini Al-Mujadilah ini ya. Suaminya ini yang ngomong, Aus bin Samit radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua contohnya, wa inna ayatal li'an. Ayat li'an di mana ini? Awal surah An-Nur. Ayat li'an nazalat fi Uwaimir al-Ajlani atau Hilal ibn Umayyah. Turun berkenaan tentang Uwaimir al-Ajlani atau Hilal ibn Umayyah. Contoh yang ketiga, wa inna ayat al-kalalati nazalat fi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ayat al-kalalah tentang apa ini? Tentang warisan surah An-Nisa, turun berkenaan tentang Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Baik. Yang keempat, wa inna qawlahu wa ankum bainahum bima anzalallah, berhukumlah engkau antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Nazalat fi Bani Quraidah wan Nadir, turun berkenaan dengan Bani Quraidah dan Bani An-Nadir. Ini kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Ada 3, ini 2. Siapa yang ketiga? Bani Qainuqa. Bani Qainuqa, Quraidah, An-Nadir dan Qainuqa. 3 kabilah. Asalnya di kota Madinah mereka aman, dijamin keselamatannya, tapi mereka khianat. Semuanya terusir dari kota Madinah. 3-3 tidak tersisa. Ini yang keempat. Yang kelima, wa inna qawlahu wa may yuwallihi yawma'idhin duburahu nazalat fi, turun tentang perang Badar. Yang keenam, wa inna qawlahu syahadatu bainikum idza hadar ahadakum al-maut nazalat fi qadiyati Tamim ad-Dari Ali ibn Badda. Berapa ini? Yang ke-6. Ketujuh, wa qawli Abi Ayyub, ucapan Abu Ayyub al-Ansari, ucapan beliau, inna qawlahu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Nazalat fina ma'syaral ansar, turun berkenaan dengan kami, dengan kita, orang-orang Ansar al-Haris. Contoh saja, contoh ini disebutkan secara ringkas. An-Nadhair, lanjut. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية
مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلمون ولا عاقلون على الإطلاق. مسلمون ولا عاقلون على الإطلاق. طيب، kemudian kata beliau rahimahullah, wa nadhairu hadha katsirun mimma yadhkuruna annahu nazala fi qaumin musyrikin di Makkah atau fi qaumin dari kitab Yahudi dan Nasara atau fi qaumin dan yang semisal ini banyak dari apa yang mereka sebutkan bahwasanya ini turun satu kaum dari orang-orang musyrikin di Makkah, satu kaum dari ahli kitab Yahudi dan Nasara, atau satu kaum dari orang-orang banyak mereka sebutkan seperti ini. Maka falladzina qalu dzalika lam yaqsidu anna hukmal ayati mukhtassun bi ulaika al-ayat duna ghairihim. Fa inna hadha la yaquluhu muslimun wa la aqilun 'ala al-itlaq. Jadi orang yang mereka berkata ini, mereka tidak maksudkan bahwasanya hukum ayat ini khusus untuk individu-individu yang disebutkan tersebut. Ya. Jadi mereka ini tidak memaksudkan bahwasanya seperti tadi ayat lihat ini turun berkenaan dengan istri Aus bin Samit, dia dan suaminya. Apakah mereka memaksudkan ini hukum ayat ini khusus untuk Aus bin Samit dan istrinya? Tidak. Ayat li'an ya turun berkenaan dengan Uaimir al-Ajlani atau Hilal bin Umayyah. Apakah ini untuk dia saja? Siapa ini? Dan seterusnya. Dari contoh-contoh penyebutan asbabun nuzul. Ini mereka lam yaqsid. Ya. Mereka tidak memaksudkan hal tersebut. Maksudnya ini khusus untuk individu yang mereka sebut. Kenapa? Karena ini ucapan ini bahwasanya ini ayat khusus untuk individu tertentu, ini tidak diucapkan oleh seorang muslim atau orang yang berakal secara mutlak. Kalau begitu Al-Quran terbatas sekali. Ya. Hanya pada orang-orang tertentu saja. Bisa dipahami? Padahal Al-Quran hudan linnas, hudan lil muttaqin. Tibyanan likulli syai'. Karena itu beliau sebutkan seorang muslim tidak ada seorang pun dari mereka, begitu pula orang yang berakal yang mengucapkan secara mutlak. Nanti akan disebutkan, nanti akan kita pelajari kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Baik. Terpahami? Baca. والناس وإن تنازعوا في لفظ عام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بسبب اللفظ. بحسب اللفظ. Ya, perhatikan. Jadi manusia walaupun mereka tanaza'u fil lafzil 'am al-warid ala sabab, lafaz umum yang datang atas satu sebab, mereka perhatikan ada pertanyaan muncul, hal yaftasu bisababihi am la. Jadi apakah ini khusus untuk sebabnya atau tidak? Ini masih kaitannya dengan yang tadi. Paham ini? Maka falam yakun ahadun min ulama'il muslimin inna umumatil kitab wa sunnah takhtassu bi syakhsin mu'ayyan. Diulangi lagi, ditegaskan lagi ya ucapan yang tadi. Tidak ada seorang pun dari ulama kaum muslimin yang berkata bahwasanya umumatil kitab wa sunnah,
keumuman yang disebutkan dalam Alkitab dan Sunnah itu khusus untuk individu tertentu. Tidak ada yang berkata. Sama tadi. Paham ya? Bisa paham ya? Jadi kan ada lafaz umum yang datang. Ada juga sebab nuzulnya. Karena pertanyaannya apakah hal yang khassu bisa babi apa? Apakah lafaz umum itu khusus untuk sebab itu atau tidak? Maka saya ingatkan tidak ada seorang pun dari ulama kaum muslimin yang berkata bahwasanya keumuman yang ada pada Al-Quran Sunnah khusus untuk individu tertentu. Ya. Kecuali memang ada dalil yang mengkhususkan pembahasan usul fikih. Al-am al-khassas, ada khusus. Sebab ini kalau ini berkaitan dengan sababun nuzul, ya ini yang kaidah yang berlaku. Kita cerita sababun nuzul, betul ini berkaitan dengan sahabat ini satu, atau hanya satu saja. Tapi tidak ada yang memaksudkan bahwasanya itu hanya untuk dia saja. Hukum itu. Tapi hukumnya bukan takbir syai' wa innama ghayatu ma yaqal. Jadi puncak apa yang dikatakan, misalnya kalau antum tahqiq ini dikatakan innaha takhtassu bi naw'i dzalika syakhs. Kalau bahasanya agak beda tapi arahnya sama. Makanya ayat ini atau sunnah ini khusus untuk jenis dari laki-laki atau orang ini, individu ini. Fata'ummu ma yushbihu, sehingga ayat ini atau sunnah ini mencakup umum semua yang mirip dengan laki-laki. Arahnya umum lagi ya. Jadi khususkan dalam artian modelnya begini. Seperti tadi tentang ayat tiham, tentang aus bin suami. Intinya ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Sudah. Paham ini? Intinya mirip dengan ini. Yushbih, ma yushbih. Ya, katakan khusus untuk jenis orang ini, tapi mencakup semua yang sama. Artinya kan umum juga kan? Ya, oleh karena itu boleh katakan ya wala yakunul umumu fiha bihasabillah. Jadi keumuman yang ada pada ayat itu bukan dari sisi lafaz. Ya, lafaznya tidak umum, khusus untuk orang tertentu, tapi maknanya mencakup semua yang semisal. Jadi begini, sebelum kita lanjut perhatikan. Antum sudah dapati al-usul min ilmi al-usul dan nanti akan datang yang al-qawaid fiqhiyah. Dalam syariat ini ada memang lafaz-lafaz umum. Dan kullu, alif lam, jinsiyah, kami nakirah fi siyakin nafi, min nafi, istifham. Ini kemananya umum. Ini lafaznya memang. Ya. Dari sisi lafaz. Nah, ini jelas. Paham ini? Ini mencakup semua yang masuk dalam keumuman. Selama tidak ada khusus. Bisa paham ya? Yang beliau maksud sini, ya misalnya ayat apa zihar tuh. Ini kan lafaznya khusus untuk paham ini? Dari bihasabil lafzinya ini untuk siapa? Istrinya Aus bin Thabit dan Aus bin Thabit sendiri. Turun bahkan dengan sebab dia, sebab nuzul. Kata Syekh ini khusus untuk jenis. Jadi boleh cara katakan dia khusus untuk Aus bin Thabit, tapi innama takhtassu bi naw'i. Coba garis bawah. Naw'i dzalika syakhs. Jenis laki-laki ini yaitu Aus bin Thabit. Contohnya ya, contoh Aus bin Thabit. Ya. Khusus dari era ini, paham ini? Paham ini khusus dari era ini, khusus untuk jenis laki-laki. Sehingga kata umum ma yushbihu. Ayat ini berlaku umum untuk semua yang semisal dengan jenis laki-laki. Itu apa? Laki-laki, seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi, anti alayka dhahri. Diharamkan istri karena sudah dianggap seperti ibunya. Orang tak boleh menggauli ibu. Dari sinilah Syekh
Di sinilah kita paham kaidah apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus. Akhirnya dari sini kita paham keumuman. Ya. Karena kenapa mencakup semua yang sejenis, semisal. Akan tetapi kata Syekh, pada yakunu umum fiha bihasabil. Ya, dan keumuman di situ tidak langsung secara lafaz. Secara lafaz umum yang kita pelajari. Bisa pahami ini? Baik. Terus التي لها سبب معين وإن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمده أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. Nah, coba lihat. Coba. Ini sudah praktek ini, sudah penerapan dari kaidah. Coba lihat. Wal ayat allati laha sababun. Ada ayat Al-Qur'an yang dia memiliki sebab tertentu. Sababun nuzul. Turun berkah orang ini, sahabat ini, dan seterusnya. Tertentu ayat. Maka bagaimana kita menerapkan kaidah ini? In kanat amran aw nahya. Kalau ayat itu isinya perintah atau larangan, fahiya mutanawilatun lidzalika syakhsi wa li ghairihi mimman kana bimanzil. Kalau dia perintah atau larangan, maka ayat ini mencakup mutanawilah, mencakup melingkup orang itu yang menjadi sabab, ya dia menjadi sabab nuzulnya dan dighairihi, dan selain orang tersebut. Tapi mimman kana bimanzilatihi, dari orang-orang yang ada pada posisi yang sama dengan sahabat yang tadi yang jadi sababun nuzul. Ya, perintah untuk dia dan yang semisal. Ya. Kalau larangan semisal. Bisa dipahami? Paham ya? Kalau dia hukum sesuai dengan kondisi sahabat yang menjadi sababun nuzul ayat tersebut. Sama berarti kena dia ayat. Sebabnya ini karena dia perintah dan larangan. Begitu pula wa in kanat khabaran bimadhin wa dhammi. Ada ayat punya sababun nuzul, sabab ayat, sebab tertentu. Dia berupa khabar dengan celaan atau pujian atau celaan. Orang yang begini dipuji, ya, dicela. Dan ada sabab nuzulnya, ini turun berkaitan dengan fulana. Ya, tabit, jelas, sahih, sanadnya. Tabit ini sabab nuzul. Berkenaan orang-orang tertentu, dicela, dipuji, dicela. Apakah ini celaan atau pujian hanya untuk dia? Maka kata Syekh, fa hiya mutanawilatun lidzalika syakhsi wa liman kana bi manzilati. Maka pujian atau celaan ini melingkup orang itu dan semua yang ada pada posisinya, posisi orang tersebut, kondisi dan bisa paham ini? Bisa paham ya? Jadi tidak dilihat lagi dari sisi keumuman, maksudnya lafaz umum, antum tak harus cari ini ada tak alif lam istighraqiyah, ada tak lafaz kul, ada tak nakirah fi siyaqin dan seterusnya. Tidak. Lihat sabab nuzulnya dan lihat kondisi orang tersebut. Maka ayat itu mencakup orang itu dan semua yang semisal. Kaitannya dengan perintah, larangan, pujian atau celah. Nah, bisa paham ini? Itu nih tadi dibilang keumuman ini la yakunul umumu fiha bihasabil lafaz. Ya, keumumannya bukan langsung diambil dari lafaz tapi dari sisi jenis orang tersebut, kondisi orang tersebut. Ya masuk yang jadi sababun nuzul dan semua yang semisal. Ya, seperti lihat kan sampai detik ini masih berlaku. Ya, walaupun mungkin kita tidak ada kebiasaan seperti itu ya. Nah, mungkin ini di orang Arab ada ucapan anti alayya kadhahir.
Kapan diucapkan? Berlaku. Harus bayar kafarah ya, mami kafarahnya begini. Ya, hukumnya apa, cerai atau tidak dan seterusnya itu berlaku. Persis sama dengan sahabat yang menjadi apa sabab an-nuzul. Baik. Lanjut. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية بسبب يورث العلم بالمسبب. Baik, perhatikan. Bila sebutkan faedah dari mengetahui asbabun nuzul. Ma'rifatu sababin nuzul tu'inu ala fahmil ayah. Mengetahui sababun nuzul ini akan membantu kita dalam memahami ayat tersebut. Ya. Beda kita tahu ini ada sababun nuzulnya, ini ceritanya dari awal sampai akhir, dengan tidak kok beda. Beda sekali. Paham ini? Kata Syekh, fa innal ilma bis sababi yurisul ilma bil musabbab. Karena ilmu tentang sababun nuzul, sabab sesuatu, itu akan mewariskan ilmu tentang al-musabbab. Apa al-musabbab itu? Akibat. Ya. Sebab ini, kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahasanya musabbab, kalau sabab kan misalnya sababnya itu tadi, istri dari Aus ibn Samit. Kan duluan kejadian. Ini sebab. Sehingga turun ayat. Nah ini turunnya ayat ini namanya musabbab. Ya. Musabbab. Kata Syekh, wurudul hadithi wa nuzulul ayati hadha huwa al-musabbab. Kata Syekh Al-Utsaimin. Disebutkannya hadis atau turunnya sebuah ayat, ini adalah musabbab. Kita ketahui sebabnya, ini akan melahirkan ilmu tentang ayat itu sendiri atau hadis itu sendiri. Maksudnya ilmunya lebih lama, lebih hebat. Di mana kita tidak tahu apa-apa. Bilang ada ceritanya ini, apa ayat atau hadis. Maksudnya ada kisahnya, ada sababun nuzulnya atau sababul wurudnya. Kalau hadis dikatakan sababul wurud. Kalau ayat sababun nuzul. Bisa paham ini? Karena hadis itu tidak turun tapi disebutkan. Ya. Warid, wurud. Sabab ini? Baik. Kenapa Nabi bersabda begini? Kenapa Nabi ternyata ada kisahnya? Itu beda. Kalau kita tidak tahu sebabnya dengan kita tahu sebab. Ini saya katakan ilmu tentang sebab akan melahirkan ilmu tentang musabbab. Bisa dipahami? Baik. Terus ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها. Ini sampai beliau menyebutkan tentang pembahasan fikih, ya, memuatkan perkara ini. Oleh karena itu, kata Syekh, pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat ahli fikih, bahwasanya annahu idza lam yu'raf ma nawahu al-halifu ruji'a ila sabab yamini. Kalau tidak diketahui apa niat orang yang bersumpah, apa yang jadikan patokan ruji'a ila sabab yamini, maka kita merujuk kepada sebab dia bersumpah. Wa ma hayyajaha wa ma asam. Kembali ke sabab. Karena sebab inilah yang akan mengantar kita kepada musabbab, akibat. Apa dia bersumpah? Lihat, oh begini, ada kejadian begini. Oh, ini mungkin niatnya seperti. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Dan ini subhanallah, ilmu-ilmu yang seperti ini. Coba kita lihat kesyirikan pertama yang terjadi di atas dunia ini, di atas muka bumi. Siapa yang tahu ceritanya? Kesyirikan yang pertama. Kesyirikan pada kaum Nabi Nuh. Ya.
Jadi 10 generasi pertama dari Nabi Adam turun ke bumi, 10 generasi setelahnya itu aman, tidak ada kesyirikan. Nanti di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ada orang-orang soleh, kemudian meninggal, ini orang-orang soleh. Disebutkan dalam surah Nuh, Waddan, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. 5. Pas meninggal dibikinkan apa? Apa sakit? Angkat, ya. Dibikinkan apa? Gambar-gambar, patung-patung. Tujuannya apa? Sebabnya? Sebabnya apa? Agar ketika kita melihat ini patung-patung, gambar mereka, ya, kita sama ingatlah ya, orang jahat ini, ya. Orang rajin beribadah. Terus seperti itu sampai generasi yang mengetahui sebab dibikinnya patung itu habis. Kan berjalan waktu itu ini, misalnya patung atau gambarnya dipasang. Habis meninggal A, B, C, sampai Z. Mungkin orang terakhir yang tahu ceritanya. Amin. Meninggal. Mungkin bisa jadi mereka ceritakan kepada anak mereka dan seterusnya. Intinya sampai selesai, tidak ada yang tersisa yang tahu. Datanglah generasi setelahnya yang tidak tahu menahu ini apa ini. Kenapa ada gambar, kenapa ada patung. Nah, masuklah syaitan membisik itu dibikin supaya kau beribadah kepadanya. Nah, dia orang soleh, nanti dia yang sampaikan hajat ini. Intinya ibadah ini. Sama ini? Kalau kita tahu, pasti kita bukan untuk itu dibikin itu apa kita? Bukan untuk itu dibikin. Bisa apa ini? Tahu kan? Jadi kita tahu hal tersebut dari sebab. Kapan jahil bahaya. Ya. Oke, lanjut. نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول أنا بهذه الآية كذا. Kemudian kata beliau rahimahullah, ucapan mereka, nazalat hadhil ayatu fi kadza. Nazalat hadhil ayatu fi kadza. Ayat ini turun berkenaan dengan perkara ini. Maka kata Syekh, yuradu bihi taratan annahu sababun nuzul. Jadi sini lafaz ini nazalat hadhil ayatu fi kadza. Ini ada dua kemungkinan. Ini Syekh Utsaimin sebutkan dalam syarahnya, dan juga Syekh Al-Utsaimin juga sebutkan dalam syarah. Paham ini? Dengan judul Annal al-fadhal mu'abbara biha an asbabin nuzul tsalatsa. Itu bisa lihat di halaman 31. Jadi lafaz-lafaz yang digunakan untuk mengungkap sababun nuzul ada tiga. Ini masuk jenis yang ketiga. Ya, maka namun jemalan wa huwa ma yaridu alaihi ihtimalatun iddah. Itu apa? Lafaz yang datang padanya beberapa kemungkinan. La yatarajjahu ahaduha 'ala al-akhar. Dan tidak ada yang dikuatkan satu atas yang lain. Seperti kaqauli nazalat hadhil ayatu fi kadza wa kadza. Sama tak? Sama lafaznya nazalat hadhil ayatu fi kadza wa kadza. Jadi kata Syekh ini ada dua kemungkinan sudah disebutkan. Yuradu biha taratan annahu sababun nuzul. Terkadang ucapan salaf mereka mengatakan nazalat hadhil ayatu fi kadza, yang diinginkan adalah memang sababun nuzul. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, wa yuradu bihi taratan anna hadza dakhilun fil ayat wa illam yakun sabab. Atau kemungkinan kedua bukan sababun nuzul, tapi ini masuk dalam ayat. Fi kadza, kadzanya itu masuk dalam ayat, cakupan ayat. Walaupun dia bukan sababun nuzul.
Bisa paham ya? Kama taqulu ana bihadhil ayat. Ya, dia maksudkan dengan ayat ini yang begini. Bisa paham ini? Baik. Ini sampai di sini paham semua? Ya. Jadi coba bicara dulu sampai di sini. Ini beliau akan berpindah ke pembahasan lain. Ya. Jadi mereka masukkan ini dengan pembahasan musnad atau tidak. Ini sudah paragraf baru. Nanti insya Allah kita akan baca. Jadi sampai sini paham ya. Jadi ini asbabun nuzul masuk ke jenis yang kedua. Dari asin fasad. Jadi penyebutan asbabun nuzul itu penyebutan tentang contoh. Tidak membatasi ayat tersebut pada perkara tersebut. Tapi mencakup semua yang semisal dengan yang menjadi sababun nuzul. Bisa paham ya? Kan sama kemarin ya, kan sudah banyak contohnya bisa dipahami. Seperti yang kita bilang lafaz al-khubuz ya, dikasih lihat rogi, ya paham ini. Nah, kalau misalnya kalau kita Indonesia bilang apa itu teh, kasih lihat semua jenis teh, ini masuk semua. Nah, sama juga ini, asbabun nuzulnya betul, sabit itu asbabun nuzul untuk sahabat ini misalnya. Tapi apakah untuk sahabat itu saja? Tidak, tapi yang semisal semua ini. Ya semua. Dari situ disebutkan al-umum. Dari sisi itu, dari sisi kemiripan dengan yang menjadi sabab. Bisa paham ya? Jadi khilaf tanawu. Ya, cukup dulu. Ya, bisa kita lanjut coba nanti tambah ininya. Ini pembahasan sudah berbeda ya, berbeda dengan apa yang sebelumnya. Beliau akan bahas tentang sababun nuzul itu masuk musnad atau bukan musnad. Ini istilah mustalahul hadis. Ya, mustalahul hadis. Kalian sudah lewat kan di mana? Di Baikunia ya. Apa cara musnad? Raja ya. Raja. Baik. Ila huna subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.